Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Gurmet. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tes pengetahuan skolastik untuk bagian kuantitatif. Di sini adalah paket yang kedua yang juga terdiri dari 10 butir soal. Nah, untuk soalnya bisa di-download melalui link yang sudah saya siapkan pada deskripsi video ini. Oke, selanjutnya mari kita bahas soalnya. Soal yang pertama terkait fungsi komposisi. Di sini diketahui ada fx sama dengan 2x kurang 3, dan ada GOF, komposisi G dan F itu 2x tambah 1. Yang ditanyakan adalah fungsi Gx. Nah, di sini kita lihat GOF itu artinya F-nya dimasukkan ke dalam G. Sehingga di sini kita bisa tulis G dari fx sama dengan 2x ditambah 1. Fungsi fx-nya sendiri di sini diketahui 2x kurang 3. Jadi ini kita ganti. Jadi G dari 2x kurang 3 sama dengan 2x ditambah 1. Nah, yang kita cari adalah Gx. Sementara di sini G dari 2x kurang 3. Nah, untuk mendapatkan Gx, ini kita bisa misalkan ya. 2x kurang 3 ini kita misalkan 2x kurang 3 misalnya sama dengan P. Nah, ini kita ubah. 2x sama dengan P ditambah 3. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan P ditambah 3 dibagi 2. Nah, kalau mau cepat sebenarnya tinggal kita cari inverse dari 2X kurang 3, yaitu X tambah 3 per 2. Nah, selanjutnya ini kita ubah kembali ya. G 2X kurang 3 ini kita ganti. Yang tadi 2X kurang 3 dimisalkan P, berarti sini GP sama dengan 2 kali. X yang ini kita ganti dengan yang kita misalkan X sama dengan P tambah 3 bagi 2. Yang ini ya. Nah, berarti 2 dikali P tambah 3 dibagi 2. Ditambah 1. Nah, ini bisa kita coret nih. 2 bagi 2. Nah, di sini kita peroleh GP sama dengan P ditambah 3 tambah 1, 4. Nah, untuk mendapatkan GX, kita tinggal ganti P menjadi X, berarti GX sama dengan X ditambah 4. Nah, jawabannya adalah delta. Soal yang kedua terkait dengan persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat di sini ada X1 dan X2 memenuhi persamaan dari fx kuadrat kurang 3fx sama dengan negatif 8, di mana fx-nya adalah 1/2x kurang 1. Kita akan mencari hasil kali dari X1 dikali X2. Nah, ini kita ingat kembali konsep dasar untuk persamaan kuadrat ya. Kalau ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, yang punya akar-akar X1 dan X2, maka untuk mencari hasil kali akar-akarnya, itu kita gunakan rumus C dibagi A. Ya. Bagian yang konstan dibagi koefisien dari X pangkat 2. Nah, ini tinggal kita ubah supaya bentuknya menjadi bentuk persamaan kuadrat. Di sini fx-nya adalah 1/2x kurang 1. Berarti ini tinggal kita ganti ya. Kita ganti dengan 1/2x kurang 1. Nah, sehingga ini kalau kita ubah, ini menjadi 1/2x kurang 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1/2x kurang 1 sama dengan negatif 8. Ini kita kuadratkan, kita peroleh 1/4 x pangkat 2. Kemudian kita kali semua, 1/2x kali negatif 1 kali 2 itu negatif x. Negatif 1 pangkat 2 ditambah 1. Ini kita kali ke dalam, negatif 3/2x. Negatif 3 kali negatif 1 ditambah 3. Yang ini kita bawa di kiri, berarti ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan 1/4 x pangkat 2. Ini negatif 1 dikurang negatif 3/2. Peroleh negatif 5/2x. Nah, konstantanya ini 1 tambah 3 tambah 8 berarti ditambah 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh A-nya ini ya. A-nya 1/4 dan C-nya adalah 12. Sehingga untuk mendapatkan X1 kali X2, ini rumusnya C per A, berarti 12 dibagi 1/4. Nah, hasilnya 12 dikali 4 per 1 ya, berarti 48. Nah, jawabannya yang E. Oke, selanjutnya kita berpindah ke soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini terkait dengan integral tentu.
diketahui integral 1 sampai 3 fx dx sama dengan akar 3. Yang dicari adalah integral 1 sampai 9, 1 bagi akar x, f dari akar x dx. Nah, ini pasti ada hubungannya ya. Jadi kita tinggal mengubah bentuk yang ini supaya nanti kita peroleh bentuk integral 1 sampai 3 fx dx yang nilainya adalah akar 3. Nah, caranya kita bisa misalkan akar x-nya ya. Kita misalkan u sama dengan akar x. Nah, ini tinggal kita turunkan, berarti turunan dari u, du sama dengan turunan dari akar x. Akar x ini kan bisa kita ubah x pangkat 1/2 ya. Nah, kalau kita turunkan 1/2 x pangkat negatif 1/2 dx. Nah, kita ubah bentuknya supaya membuat bentuk akar seperti ini. Ini sama dengan 1 dibagi 2. X pangkat negatif 1/2 berarti akar x di bawah sini. dx. Ini adalah du. Kemudian kita kali 2 ke sini berarti 2 du sama dengan 1 dibagi akar x dx. Nah, coba kita cermati bentuk ini ya. 1 bagi akar x dx itu ada di sini. 1 bagi akar x dx. Nah, itu tidak lain adalah 2 du. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah. Kita bisa ubah ya. Integral, batasnya sebentar. 1 bagi akar x dx. Ini kita ganti dengan 2 du. Jadi 2 du. Sedangkan yang ini f akar x kita ganti dengan fu. Karena tadi kita misalkan akar x-nya sama dengan u. Nah, sekarang untuk batasnya gimana? Batasnya, di sini kan kita dapatkan u itu sama dengan akar x ya. Berarti kalau x-nya sama dengan 1, ini x-nya sama dengan 1, maka u-nya sama dengan akar 1 ya, akar x. Kita peroleh 1, berarti di sini batasnya 1. Kalau x-nya sama dengan 9, maka di sini u-nya sama dengan akar 9, sama dengan 3. Berarti di sini batas atasnya 3. Nah, sekarang kita lihat. Ini sudah hampir mirip nih. Tinggal kita bawa 2 ini ke depan ya. Jadi, 2 kali integral 1 sampai 3 fu du. Nah, bentuk yang ini di belakang ya, 1 sampai 3 fu du, itu sama persis dengan bentuk yang di atas. Kita tinggal ubah u-nya menjadi x, fx dx, yang nilainya adalah akar 3. Nah, sehingga ini tinggal kita ganti dengan akar 3. Jadi jawabannya adalah 2 akar 3. Sehingga integral 1 sampai 9 akar x, f akar x dx ini nilainya adalah 2 akar 3. Jawabannya adalah B. Selanjutnya kita akan membahas soal yang keempat. Nah, soal yang keempat di sini diketahui persamaan logaritma. Dan x-nya adalah nilai dari sinus 30. Ini kita tulis kembali. A logaritma x ditambah A logaritma 2x tambah 1 sama dengan B. Nah, di sini x itu sama dengan sinus 30. Kita tahu sinus 30 nilainya 1/2. Nah, berarti tinggal kita substitusikan ke sini ya. X ini kita ganti 1/2 dan juga di sini kita ganti 1/2. Sehingga ini bisa kita tulis A logaritma 1/2 ditambah A logaritma 2 dikali 1/2 itu 1, 1 tambah 1 berarti di sini kita peroleh 2 sama dengan B. Nah, ini kita lihat ada penjumlahan 2 logaritma dengan bilangan pokok yang sama. Ingat sifat logaritma berarti ini bisa kita kalikan ya. Ingat sifat logaritma A log B tambah A log C itu sama dengan A log B kali C ya. Sifat logaritma. Nah, berarti ini kita kalikan, kita peroleh A logaritma 1/2 dikali 2 berarti 1 sama dengan B. Nah, sifat logaritma 1 itu nilainya 0. Berarti kita peroleh B sama dengan 0. Selanjutnya yang kita cari ini, A berpangkat 2021 dikali B tambah 1. Nah, karena B-nya 0, berarti di sini tentu kita peroleh A-nya jadi pangkat 0 kan? 2021 kali 0, jadinya A pangkat 0 tambah 1. Nah, karena A-nya adalah basis logaritma bukan 0, jadi A pangkat 0 tentu nilainya 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah delta 2. Oke, soal berikutnya, soal yang kelima.
Masih sama ya bentuknya pas persamaan logaritma. Pada paket yang kedua ini soal logaritma ada 3 nomor yang saya temukan dari paket yang kita download dari internet. Di sini X sama dengan 1/2 diketahui dan kita akan mencari solusi dari persamaan A log X tambah A log 2X tambah 1 sama dengan B. Caranya sama saja, yang tadi kita tinggal ganti karena X-nya sudah diketahui 1/2, di sini 1/2. Berarti kalau kita tuliskan di sini A log 1/2 ditambah A log, ini ganti 1/2, 2 kali 1/2 berarti 1 tambah 1 jadinya 2, sama dengan B. Ya, kasusnya seperti sama yang tadi. Tinggal kita kalikan A log 1/2 kali 2 jadi 1 sama dengan B. Dengan demikian kita dapatkan B sama dengan 0 ya. A log 1 0. Berarti nilai B sama dengan 0. Yang dicari yang ini berarti 2A kurang 6 dikali B. B-nya itu 0, berarti sini kita ganti 0, kita peroleh 2A kurang 0. Jawabannya adalah 2A. Jawabannya adalah delta. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang ke-6. Nah, di sini kita lihat juga masih sama soal yang kelima, persamaan logaritma. Nilai X-nya juga diketahui 1/2. Jadi sangat mirip dengan soal yang tadi. Tinggal kita substitusikan ke sini X-nya ya, dengan nilai 1/2. Sehingga kalau yang kita tulis, kita peroleh B logaritma 1/2 ditambah B logaritma 2 dikali 1/2 berarti 1, 1 tambah 1 jadinya 2 sama dengan A. Nah, ini sifat logaritma, ini tinggal kita kalikan, berarti B logaritma 1/2 kali 2 itu 1 sama dengan A. Ingat, log 1 berarti 0, kalau begitu kita dapatkan A sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita ganti, berarti 3A, 3 dikali 0 dikurangi 4B. Ini 0, kurang 4B, hasilnya adalah negatif 4B. Negatif 4B. Oke, jawabannya adalah beta. Oke, berikutnya soal yang ke-7. Soal yang ke-7 ini terkait dengan kaidah pencacahan. Di sini dikatakan suatu bilangan terdiri atas 5 angka, tersusun atas angka-angka 1, 3, 5, dan 9, dan hanya angka 9 yang berulang. Kita akan mencari banyak bilangan yang mungkin kita bentuk. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada angka dasarnya 1, 3, 5, 9, hanya angka 9 yang berulang. Berarti untuk satu bilangan, itu angka 9-nya ada 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, supaya mudah, kita buat dulu 4 angka. Ya, kita buat dulu bilangan 4 angka. Yang disusun dari 1, 3, 5, 9. Tidak ada yang berulang. Ya, kita buat dulu 4 angka, tidak ada yang berulang. Berarti kita punya 4 tempat. Nah, karena tidak ada yang berulang, berarti kemungkinan yang pertama yang menempati posisi pertama, posisi ribuan ya. Karena 4 angka berarti ribuan. Kita bisa pilih 1, 3, 5, dan 9 salah satunya. Berarti di sini ada 4 pilihan. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah pilih salah satunya, ya, misalnya, katakanlah kita pilih angka 1, maka tersisa yang kedua tinggal 3 pilihan. Misalnya kita pilih angka 3, sini tinggal 2 pilihan, dan di sini terakhir tinggal 1 pilihan. Kalau kita hitung hasilnya kan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini kita peroleh 24 ya. Jadi ada 24 bilangan yang terdiri dari 4 angka yang kita susun dari angka 1, 3, 5, 9. Nah, selanjutnya kita akan membuat bilangan yang terdiri atas 5 angka. Bilangan 5 angka. Nah, bilangan yang kelima itu adalah angka 9. Karena angka 9 yang boleh berulang. Nah, kita tinggal meletakkan posisi angka 9. Di sini tadi kan ada 4 tempat ya, dari bilangan 4 angka. Nah, sekarang kita tinggal letakkan angka 9. Pertama, mungkin saja angka 9-nya terletak di depan. Jadi dia bilangan yang pertama, atau dia menjadi bilangan yang kedua, atau menjadi bilangan yang ketiga, atau bilangan yang keempat, atau bilangan yang kelima, yang terakhir. Artinya, angka 9 ini punya 5 kemungkinan ya. Ada 5 kemungkinan letaknya. Sehingga kita dapatkan hasil yang terakhir ya. Banyak bilangan yang bisa kita buat yang terdiri dari 5 angka, di mana angka 9-nya boleh berulang adalah
24 dikali 5. Hasilnya adalah 120. Nah, jawabannya adalah delta. Selanjutnya soal yang ke-8. Dalam pembuatan suatu buku memerlukan lembaran-lembaran kertas dengan harga rata-rata 250 per lembar. Pada kondisi manakah pembuatan buku membutuhkan biaya pembelian kertas paling kecil? Kalau ingin biayanya paling kecil, tentu ya yang paling sedikit menggunakan kertas ya. Karena harga kertasnya kan sama, 250 per lembar. Ingin butuh biaya paling kecil, berarti kita tinggal mencari di pilihan A, B, C sampai ini mana yang paling sedikit menggunakan kertas. Itulah yang paling biayanya paling sedikit, paling kecil. Ya, tinggal kita hitung saja. 6 buku, 50 lembar. Masing-masing 50 lembar. Berarti 6 dikali 50 sama dengan 300. Ini butuh 300 lembar kertas. Yang B, ada 6 buku masing-masing 100 lembar. Berarti 6 kali 100. Ini 600 lembar. Yang C, ada 5 buku masing-masing 50 lembar. Berarti 5 dikali 50. Ini 250 lembar. Yang D, 5 buku masing-masing 75. Berarti 5 dikali 75, ini 375 lembar. Sedangkan yang E, 7 buku masing-masing 75. Wah, ini yang paling banyak ya. Oh, enggak ya. 7 kali 75, 525 lembar. Nah, berarti yang paling sedikit menggunakan kertas adalah yang C. Dia hanya membutuhkan 250 lembar kertas. Inilah yang paling kecil biayanya. Oke, soal yang berikutnya yang ke-9. Sekelompok mahasiswa yang terdiri atas beberapa orang maksudnya ya, dengan tahun lahir yang sama. Jadi ada sekelompok mahasiswa punya tahun lahir yang sama. Manakah peristiwa berikut yang memiliki peluang paling besar? Manakah di antara peristiwa berikut yang peluangnya paling besar? Jadi ini ada 5 peristiwa, ya, 5 kejadian. Kita tinggal menghitung mana peluangnya yang paling besar. Yang pertama, yang A, 3 orang dari 25 mahasiswa memiliki tahun lahir yang sama. Ada 3 orang dari 25. Berarti peluangnya, kalau gitu 3 dibagi 25. Ya. Ini kalau kita kali 4, 100, kali 4, 12 ya. Berarti 12 per 100 nih. Atau 0,12. Sedangkan yang kedua, ini peluangnya ya. 5 orang dari 15 mahasiswa memiliki tahun yang lahir yang sama. Jadi kalau gitu peluangnya kita tinggal bagi 5 dibagi 15 atau sepertiga. Ini kalau kita jadikan desimal berarti 1 bagi 3 ya, 0,33 dan seterusnya. Kemudian yang C, 5 orang dari 25 mahasiswa. Berarti 5 dibagi 25 atau 1/5 ya. Ini sama saja dengan 0,2. Kemudian yang D, 6 orang dari 15 mahasiswa, 6 dibagi 15. Ini kalau kita sederhanakan, kita bagi 3, 2/5 ya. Berarti kalau kita jadikan desimal 0,4. Dan yang terakhir, 6 orang dari 25 mahasiswa, 6 dibagi 25. Ini kalau kita kali 4, jadinya 100, ini 24 ya. 24 per 100, 0,24. Berarti yang peluangnya paling besar adalah yang D. Ada 6 orang dari 15 orang mahasiswa yang memiliki tahun lahir yang sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang ke-10, soal yang terakhir dari paket 2 ini. Di sini diketahui nilai X terletak antara 0 dan 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini kita lihat P itu adalah X dikali X pangkat 2 berpangkat 3. Ini kalau kita sederhanakan, saya tulis kembali ke sini. P, sini Q. X, P itu adalah X dikali X berpangkat 2 berpangkat 3. Ini kalau kita sederhanakan berarti X pangkat 1, X pangkat 2 berpangkat 3 itu sama dengan X berpangkat 6 ya. Pangkatnya dikali 2 kali 3. Kalau kita sederhanakan berarti X berpangkat 7. 1 tambah 6, 7. Inilah P. Sedangkan Q, X dikali X pangkat 2 dikali X pangkat 3.
Nah, ini kan bisa kita sederhanakan. Karena dikali semua langsung pangkatnya kita jumlahkan saja. 1 tambah 2 tambah 3. Ya, 1 tambah 2 tambah 3 berarti X berpangkat 6. Nah, ini pangkat 7, ini pangkat 6. Nah, selanjutnya kita tinggal cek di sini nilai X. X itu adalah bilangan yang terletak antara 0 dan 1. Kita bisa ambil satu nilai ya untuk dicoba di sini. Kita misalkan X-nya sama dengan 1/2. Tinggal kita substitusi. Berarti di sini jadinya 1/2 berpangkat 7. Sedangkan di sini 1/2 berpangkat 6. Nah, tentunya kita bisa lihat di sini penyebutnya semakin besar ya. 2 pangkat 7 kan lebih besar penyebutnya dibanding ini. Berarti nilai pecahannya yang lebih besar adalah 1/2 berpangkat 6. Kalau gitu tanda yang benar seperti ini. Atau nilai P lebih kecil dari nilai Q. Berarti jawabannya adalah B. Oke, demikianlah pembahasan 10 butir soal tes pengetahuan skolastik untuk bagian kuantitatif dari paket yang kedua. Soalnya jangan lupa bisa di-download melalui link yang tersedia pada deskripsi video ini. Jangan lupa bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Dan nantikan pembahasan paket yang ketiga dari tes pengetahuan skolastik juga di channel Gurumet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.